Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mukti Wibowo, mahasiswa hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Nomor induk mahasiswa 2022010021. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya mengenai analisis yuridis pengancaman oleh debt collector pinjaman online menurut perspektif hukum pidana, studi putusan pengadilan. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia semakin meningkat, sementara penghasilan tidak selalu mencukupi, terutama dalam kondisi mendesak. Hal ini mendorong masyarakat mencari alternatif, salah satunya melalui utang piutang. Perkembangan teknologi melahirkan pinjaman online sebagai bagian dari fintech, yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan praktis melalui sistem elektronik. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait praktik penagihan oleh debt collector yang kerap dilakukan secara tidak patut, seperti intimidasi, pengancaman, dan penyalahgunaan data pribadi. Praktik ini tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang memiliki hubungan dengan debitur. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari ranah perdata ke ranah pidana, terutama ketika penagihan dilakukan dengan cara melanggar hukum. Hal itu menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak debitur, termasuk hak atas rasa aman, perlindungan data pribadi, sehingga diperlukan kajian dari perspektif hukum pidana mengenai batasan penagihan yang sah dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa putusan yang mencerminkan fenomena tersebut. Ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 438 Pitsus 2020 PN Jakarta Utara, terdakwa sebagai petugas debt collection melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan berisi ancaman, intimidasi, serta menyebarkan informasi utang kepada pihak lain, termasuk keluarga debitur, bahkan disertai ancaman kekerasan dan pembunuhan. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1363 Pitsus 2020 PN Jakarta Barat, terdakwa melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan elektronik berisi ancaman, penghinaan, dan intimidasi tidak hanya kepada debitur tetapi juga kepada kontak darurat sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 528 Pitsus 2022 PN Jakarta Pusat, terdakwa melakukan penagihan dengan menyebarkan data pribadi debitur serta mengirim pesan ancaman dan penghinaan kepada kontak-kontak dalam ponsel debitur. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, hubungan piutang dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila disertai pengancaman dan pelanggaran hukum, serta penelitian ini penting untuk mengkaji secara yuridis praktik pengancaman oleh debt collector pinjaman online melalui putusan pengadilan guna memahami batas antara ranah perdata dan pidana, serta menilai pertanggungjawaban pidana dengan harapan dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum dan peningkatan perlindungan masyarakat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hakim menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana debt collector dalam kasus pengancaman terkait pinjaman online pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 438 Pitsus 2020 PN Jakarta Utara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1363 Pitsus 2020 PN Jakarta Barat, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 528 Pitsus 2020 PN Jakarta Pusat. 2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan pengadilan terhadap perlindungan korban pengancaman debt collector pinjaman online pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 438 Pitsus 2020 PN Jakarta Utara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1363 Pitsus 2020 Jakarta Barat, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 528 Pitsus 2022 Jakarta Pusat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector pinjaman online yang melakukan pengancaman berdasarkan putusan pengadilan, serta mengkaji implikasi hukum putusan tersebut terhadap perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana dan penegakan hukum Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengancaman oleh debt collector pinjaman online,
menjadi referensi akademik mengenai perlindungan korban kejahatan dalam konteks pinjaman online, serta menambah literatur hukum tentang keterkaitan antara fintech dan hukum pidana. Manfaat praktis memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pengancaman oleh debt kolektor pinjaman online secara adil, menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengawas dalam merumuskan regulasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum dan konsekuensi pidana dari tindakan pengancaman tersebut. Landasan teori. 1. Tinjauan umum tentang debt collector. Debt collector adalah pihak ketiga yang diberi kuasa oleh kreditur untuk menagih utang debitur, khususnya pada kredit bermasalah, dengan kewenangan terbatas sesuai hukum. Dalam praktiknya, penagihan sering menyimpang seperti pengancaman, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana. 2. Tinjauan umum tentang hutang piutang. Hutang piutang adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang timbul dari perjanjian dengan hak menagih dan kewajiban membayar, serta harus dilaksanakan secara adil, seimbang, dan sesuai hukum. 3. Tinjauan umum tentang pinjaman online. Pinjaman online adalah pelayanan fintech yang memungkinkan pinjam-meminjam secara digital tanpa tatap muka, yang secara hukum merupakan perjanjian hutang piutang namun tetap memerlukan perlindungan karena berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hukum. 4. Tinjauan umum tentang pengumpulan hutang yang bermasalah. Pengumpulan hutang yang bermasalah adalah penagihan hutang dengan cara melawan hukum atau tidak patut, seperti ancaman dan intimidasi, yang dapat menimbulkan konsekuensi perdata maupun pidana. 5. Tinjauan umum tentang pengancaman dalam hukum pidana. Pengancaman dalam hukum pidana adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau tekanan untuk memaksa seseorang dan dapat dipidana meskipun dilakukan dalam konteks penagihan utang. 6. Tinjauan umum tentang teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah dasar untuk menentukan seseorang dapat dipidana yang mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. 7. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak dan kepentingan manusia oleh negara melalui hukum baik secara preventif maupun represif untuk menjamin keadilan dan rasa aman. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan undang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. 2. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah aturan terkait pengancaman dan pertanggungjawaban pidana, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan dalam menilai tanggung jawab pidana debt collector. 3. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta hukum dalam putusan pengadilan berdasarkan hukum pidana dan teori yang relevan, termasuk pertimbangan hakim serta implikasi yuridisnya. 4. Bahan hukum penelitian. Bahan hukum penelitian ini merupakan bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan sekunder berupa buku jurnal dan pendapat ahli, serta bahan tersier berupa kamus hukum yang membantu memahami istilah. 5. Teknik pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mempelajari, dan mengutip bahan hukum yang relevan terkait pengancaman dan pertanggungjawaban pidana debt collector. 6. Teknik analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum untuk mengidentifikasi unsur pengancaman, menganalisis pertimbangan hakim, mengaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, serta menarik kesimpulan terkait perlindungan korban. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian. Bab 2 tinjauan umum pengancaman oleh debt kolektor pinjaman online. Bab 2 berisikan kajian teori mengenai debt kolektor, hutang piutang, pinjaman online, pengumuman hutang bermasalah, pengancaman dalam hukum pidana, dan teori pertanggungjawaban pidana.
Bab 3, deskripsi umum putusan pengadilan tentang pengancaman oleh debt kolektor pinjaman online. 3 berisi deskripsi putusan pengadilan terkait kasus pengancaman oleh debt kolektor meliputi kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan jaksa, serta amar putusan hakim. Bab 4, pengancaman oleh debt kolektor pinjaman online, studi putusan pengadilan. Bab 4 berisi analisis yuridis terhadap pengancaman oleh debt kolektor, meliputi penangguhan pidana serta implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan korban. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pengembangan hukum terkait penanganan pengancaman dan pinjaman online. Kemudian terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dalam karya ilmiah yang memuat sumber-sumber referensi yang digunakan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan dasar dan keabsahan putusan. Sekian dan terima kasih. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.